air ini Kang, kalau yang melihat itu hanya sekedar orang-orang yang anuan, dianggap sepele. Saya dulu pernah ingin tahu, dan saya berdoa kepada Yang Maha Kuasa ingin ditunjukkan sebetulnya air yang di sini itu air apa. Bisa anuan, itu cahaya. Cahaya. Berarti kalau cahaya berarti maksudnya kalau kita resapi lagi lebih dalam, berarti siapa yang, mohon maaf ngapunten kalau orangnya itu sumpek atau pikirannya ruwet atau punya istilahnya ya pasti namanya kehidupan, kesini pasti dapat jalan, ada solusinya. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda sehat, saya juga sehat. Semoga Anda sukses, saya juga sukses. Amin. Jumpa lagi dengan saya di channel Jejak Manusia. Jiwa petualang, suka tantangan. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Oke sahabat Jejak Manusia, saat ini saya berada di Sendang Kuno, yaitu Padusan Panguripan. Alhamdulillah di sini saya bertemu langsung dengan juru kunci, juru pelihara Mbah Karim. Seperti apa wawancara kita? Simak terus videonya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, salam sehat damai selalu. Di depan kita, ngapunten dengan asmane jenengan sinten Mas? Mas Abdul Karim. Nggih, Mas Abdul Karim niki tempatnya wonten pundi niki Mas? Di mana lokasinya niki? Sadarenge assalamualaikum rahayu, salam sejahtera untuk saudara-saudara se-Nusantara. Niki wilayah desa Dusun Karangasem, desa Karangasem, di tempat Punden Kepuh, desa Karangasem. Saged diceritakan pengalaman panjenengan di Punden ini, buat kita khususnya generasi muda niki ada apa Mas di belakang panjenengan ini sebenarnya? Nah, tempat ini di Punden kita ini saya banyak mendapat pengetahuan baru yang dulunya saya seperti itu dan sekarang saya seperti ini. Itu hasil dari saya tinggal di sini atau ada di sini. Kalau menurut jenengan, siapa yang panjenengan tunggu di sini ini? Apakah di sini itu tempatnya para leluhur zaman kerajaan, ataukah sebelum kerajaan atau setelah kerajaan, atau pripun Mas? Panjenengan kok bisa kerasan di sini gitu. Ya, itulah yang saya senangi di sini itu. Di sini itu bukannya tempat meninggalan hanya satu leluhur saja, bukan. Jadi di sini itu leluhur siapa saja sebelum ada kerajaan atau sesudah ada kerajaan itu semua ada di sini atau pernah singgah di sini. Gitu. Oh, jadi beberapa generasi itu sudah singgah di sini, iya. Kalau boleh saya tahu, dengan siapakah panjenengan sudah mungkin melakukan komunikasi atau sudah memberikan ilmu manfaat kepada panjenengan, mungkin bisa dibagikan kepada kami, Mas. Sebelumnya saya minta maaf, yang saya takutkan itu saya itu dianggap buat-buat gitu loh. Tapi berhubung Masnya bertanya, saya jawab dengan jujur dan terus terang. Saya di sini itu diwejang sama leluhur itu banyak sekali. Dan bergantian. Ilmu ini leluhur ini, ilmu ini leluhur ini, ilmu ini leluhur ini.
dan itu enggak sekaligus, enggak. Kalau ilmu ini, pengetahuan ini sudah bisa menjalankan dengan sedikit apa itu berhasil, nah itu baru ganti lagi. Mungkin bisa dibagikan kepada kami sebagian atau ilmu yang panjenengan terami mungkin untuk oleh-oleh ya. Saya sebagai apa istilahnya generasi selanjutnya, generasi muda niki biar apa menjalani kehidupan ini biar tidak salah kaprah ya, karena memang melihat dunia niki sudah mulai gonjang-ganjing, sudah lupa dengan leluhurnya, tidak tahu mana yang baik mana yang benar, sudah di apa ya istilahnya wis murat marit lah kalau bahasa Jawanya itu Mas. Mungkin bisa ditularkan kepada kami Mas. Ya intinya gini, marilah kita sama-sama kembali ke jati diri kita masing-masing. Teruslah mencari ilmu pengetahuan. Carilah ilmu sampai akhir hayat. Supaya kita tidak lupa dengan tujuan hidup kita. Oke, kembali ke tempat niki Mas. Kalau menurut panjenengan tempat niki napa Mas? Kalau tingali wow di depan sana ada seperti lumpang-lumpang, ada keramik-keramik. Napa sing panjenengan saged memberitahukan kepada kami, mungkin sudah mendapatkan petunjuk ini dulu tempat apa gitu mungkin Mas. Nah, kalau masalah lumpang-lumpang sama keramik-keramik itu, karena dulu tempat ini tempat yang apa itu, tempat yang gimana ya, jadi saudara-saudara kita yang meskipun yang ada di kerajaan sana, ada yang sampai di kerajaan di luar sana, seperti dari kerajaan Cina, atau saling bekerja sama gitu loh, tukar ilmu pengetahuan, tukar apa aja itu. Nah, salah satu bukti ya ada tinggalnya seperti itu. Kalau melihat lumpang, ada keramik, berarti kan di sini ini bukan bangunan orang biasa Mas. Kalau saya lihat berarti ini bangunan istilahnya kalau sekarang itu orang penting ya. Soalnya zaman dulu kan punya keramik, punya peralatan perabotan seperti istilahnya kalau sekarang itu istana kerajaannya, istilahnya presidennya. Mungkin seperti apa panjenengan menakwil ini Mas? Tempat ini Kang, sebetulnya saya ya minta maaf kalau lancang ya. Saya kan sudah bilang tempat ini sebetulnya tempat yang istimewa, sangat istimewa di Nusantara ini, tapi dipendam untuk disembunyikan. Meskipun dari saya tadi ini apa tempat punden-punden desa, sebetulnya itu bukan punden desa lagi. Tempat ini tempat mbahnya pepunden. Jadi bukan punden desa ini, tempat mbahnya pepunden. Karena sepuhnya apanya itu pokoknya wis sama di anu itu wis nggak masuk akal. Saya juga itu kadang Masya Allah subhanallah, tapi karena beliau itu selalu merendah dan tidak mau menunjukkan diri. Berarti kalau boleh saya bilang seluruh apa ya dari dinasti-dinasti kerajaan-kerajaan di seluruh Nusantara ini pernah sowan ke sini Mas. Semuanya Kang. Semuanya pernah singgah ke sini. Semuanya Kang. Makanya kalau saya cerita gini nanti kalau saya cerita ke sembarang orang nanti saya takutnya dianggap orang gila, itu pasti. Tapi kalau orang yang sudah
sama-sama anuan, oh memang Ya, betul. sama-sama mencintai Iya. anu lah. Iya, sama-sama segaris ini ya. Iya, Tidak masalah menjenengan sampaikan apa adanya kan memang kita ini tidak mencari sensasi atau apa. Ini adalah saya juga bertanya, saya sudah percaya kepada panjenengan. Mungkin ada itu tadi jenengan sudah sebagai pelakunya spiritual di sini, ya mungkin jenengan juga tidak mungkin lah salah-salah seperti itu. Kalau orang lain menganggap itu seperti yang jenengan tadi ngapunten orang gila, itu urusan mereka. Yang penting jenengan sampaikan apa yang iya. didapat di sini kan seperti itu. Jadi penjaga-penjaga di seluruh Nusantara ini, Kang, ngumpulnya itu di sini, Kang. Kalau manggil beliau itu dulur sepuh gitu. Yang jaga lautan, yang jaga daratan, siapapun itu kesini tuh sungkem kesini. Sampai-sampai Bunda Ratu Selatan aja Juga ke sini. sungkem kesini. Nyai Roro Kidul itu nggih. Bukan Berarti- Nyai Loro Kidul, bukan. Bunda Ratu. Oh, beda nggih. Beda. Wah, ini saya baru ngeh ini ya. Berarti Beda. Bunda Ratu Selatan itu Iya. ngapunten, kalau dengan Nyai Roro Kidul masih atasnya atau gimana, Kang? Soalnya ratu-ratu seperti itu, Kang, ada tingkat-tingkatan. Nah, iya, iya. Dan kita itu harus peka. Nggih. Peka. Beliau itu yang Bunda Ratu itu sifatnya gimana itu kita harus peka. Kalau ada ratu yang sifatnya begini-begini berarti bukan beliau. Nanti sebelumnya Oke. kita harus mempelajari sifat-sifatnya. Jadi Bunda Ratu Selatan. Iya, Jadi penguasa Ratu Selatan. iya. Berarti beda lagi dengan yang ya saya lihat itu Nyai Roro Kidul, berarti bukan lagi nggih. Kalau di Beda Jawa seperti kita Bunda Ratu itu ya Bunda Ratu Selatan. Kalau di Cina Dewi Kuan Yin itu kan itu sebetulnya satu orang. Sebetulnya satu Oke, orang. oke. Maaf ya, ini hanya saya yang saya Oke, oke. ketahui. Nggih, yang versi panjenengan. Iya, yang saya Kalau ketahui. yang lain itu anunya sendiri-sendiri. Dan sebetulnya ada cerita lagi gini. Leluhur kita dulu banyak yang diberitakan, banyak yang menikah sama Bunda Ratu. Yang dimaksud itu bukan menikah seperti kita menikah, itu bukan. Nggih. Yang dimaksud menikah itu beliau itu sama-sama menjalankan visi misi atau perbuatan yang Nggih. yang bisa mengayomi, yang bisa membawa kemakmuran. Satu tujuan. Iya, satu tujuan jalan itu kan. Bukannya menikah Nggih, seperti nggih. kita Seperti kita itu ini. bukan. Maaf loh Kang ya. Nggih. Soalnya Jadi ini beda sama maknanya lebih halus lagi, lebih Iya, mendalam lagi. bukan. Nggih. Ya, kita kembali ke jenengan lagi. Jenengan ini tadi bilang di jawaban semua ini ada di dalam kendi ini ya. Ini maksudnya pripun, Mas? Ya, maksudnya gini. Marilah kita kembali ke jati diri kita seperti kendi ini, kendalikan diri kita. Kendi ini kalau diisi daun-daunan cocok enggak? Enggak cocok. Maksudnya daun anu. Ya, seperti gini-gini cocok enggak? Oh, Kendi ini cocoknya diisi apa? air, Mas. Air Oke. apa? Ya air Putih. minum, air putih, air Buat bening. apa? Buat minum. Buat minum. Nggih. Makanya kita juga harus belajar. Kita itu sebagai manusia yang punya sifat apa itu? Makanya jangan sampai diisi dengan yang lain. Kalau diisi marimas cocok nggak? Meskipun Nggih. sama-sama Nggih, air, enggak cocok nggih. Jadi harus diisi dengan air putih, air bersih. Ya, Nggih. makanya kita itu nggak sama-sama kita juga saya juga belajar untuk menyelaraskan. Meskipun kita punya niat, punya apa kita harus bisa diiringi dengan menyelaraskan itu loh. Nggih. Kalau kolam sendiri menurut panjenengan ini ngapunten tempat
mandi atau tempat untuk membersihkan sesuatu, mungkin pusaka atau apa mungkin ya, mohon maaf. Menurut versi panjenengan seperti apa, Mas? Saya kan sudah bilang tadi, tempat ini disembunyikan atau ditenggelamkan, biar disepelekan orang dan direndahkan orang. Air ini, Kang, kalau yang melihat itu hanya sekedar orang-orang yang anuan, dianggap sepele. Saya cerita terus terang ya, saya dulu pernah ingin tahu, dan saya berdoa kepada Yang Maha Kuasa ingin ditunjukkan sebetulnya air yang di sini itu air apa. Alhamdulillah saya dikasih tahu lewat mimpi. Sebetulnya ini, Kang, bukan air bagi orang-orang yang bisa anuan, itu cahaya. Cahaya. Bagi orang-orang yang sekiranya itu yang apa itu, yang maksudnya itu yang bersih, beradab, itu cahaya. Tapi bagi orang yang menyepelekan, itu bukan air, kan? Jarum bau banyak sekali. Kita masuk gini, yang masuk itu bukan air, jarum, dan suatu saat bisa meledak, bisa menusuk, akhirnya jadi orang itu sakit atau apa akhirnya. Itu saya pernah. Berarti kalau cahaya berarti maksudnya kalau kita resapi lagi lebih dalam, berarti siapa yang, mohon maaf ngapunten kalau orangnya itu sumpek atau pikirannya ruwet atau punya istilahnya ya pasti namanya kehidupan, kesini pasti dapat jalan, ada solusinya. Meskipun sakit separah apapun itu, kalau beliau benar-benar tulus dan apa minta ampun sama Yang Maha Kuasa, ingin memperbaiki diri lagi, sembuh. Ngapunten, kalau istilahnya kan tadi pikirannya sumpek, biasanya ngapunten itu banyak hutang, gimana kan menurut panjenengan? Sumpek banyak hutang ya disyukuri aja, alhamdulillah. Selagi kita mau introspeksi diri, pasti ada jawabannya di sini. Kita banyak hutang, kita bingung kena masalah apa, beban apa. Kalau kita sadar, itu akibat salah kita sendiri, karena melawan jalur kebenaran, nuruti hawa nafsu. Ngapunten lho, Kang ya. Ngapunten. Jadi nanti ketika masalah apapun di sini itu pergi ke sini dan akan ada pencerahan di sini mungkin ya, seperti itu ya. Karena ini kan menurut panjenengan tadi berupa cahaya. Cahaya itu kan bersinar, terang. Jadi setiap orang yang mengalami kegelapan, ya kalau boleh saya bilang kegelapan, di sini akan mendapatkan pencerahan. Entah itu berupa petunjuk, seperti yang Masnya bilang tadi, berubah, merubah dirinya, entah itu berupa petunjuk, oh di sana lo ada rezeki yang bisa kamu ambil, atau itu yang punya hutang atau masalah rezeki ya. Mungkin kalau yang sakit tadi mungkin di sinilah nanti ada petunjuk lewat apalah gitu, Mang. Ada obatnya di sana, obatnya di sini, seperti itu. Jadi di sini merupakan cahaya bagi yang sedang mengalami kegelapan dalam hal apapun kita. Dan ada lagi, nah tempat ini juga dulu itu setiap ada pelantikan raja-raja atau pejabat apapun itu di kerajaan itu, mandinya di sini. Pelantikan apa itu di sini. Sebelum dilantik menjadi raja atau presiden mungkin ya. Kalau zaman sekarang itu disucikan di sini dulu. Masya Allah, berarti ini benar-benar menurut panjenengan tadi tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Jadi sumber utus pokoknya di sinilah yang dulu dianggap remeh, ya
tapi malah disembunyikan, disepelekan oleh seseorang yang entah itu mungkin belum waktunya, mungkin ini akan dan Iya. Makanya dilihat aja nanti. Dan ada lagi gini, saya juga baru dikasih tahu barusan 1 bulan yang lalu. Beliau bilang sebetulnya mata air yang berkaromah dimanapun aja berada, sampai mulai ujung timur sampai ujung barat, pusatnya itu dari sini. Sumber utamanya di sini. Sumber. Makanya kalau saya cerita tempat, jenengan tanya tempat apa, saya takut kalau saya jawab gitu, takutnya itu tadi loh. Saya kan sudah bilang, makanya dilihat aja nanti gitu aja. Yang penting kan ini kan jenengan dari hasil petunjuk panjenengan sendiri, versi panjenengan sendiri. Jadi jenengan tidak salah, karena ini kan memang jenengan juga tidak dibuat-buat, jenengan asli laku di sini seperti ini. Masalah orang percaya tidak percaya itu urusan beliau-beliau. Mending kita terus semangat dan semangat. Apapun yang terjadi, niatnya kita tetap harus baik, bersih, jadi diselaraskan ya tujuan kita hidup di sini. Nanti pasti akan mendapatkan petunjuk lagi, dan Masnya bilang suatu saatnya nanti akan kelihatan sendiri. Iya. Dan jawabannya nanti akan tahu sendiri. Iya. Selagi niat kita itu baik, pasti hasilnya baik. Baik juga. Mungkin ada teman-teman yang mau tanya lagi? Sudah cukup. Terima kasih Mas. Wajangannya saya juga mohon maaf, mungkin ada salah kata atau pertanyaan saya yang mungkin menyinggung Masnya. Saya juga mohon maaf. Sama-sama. Saya kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.